Waduh, maaf ya teman-teman ya. Mas Gil Motovlog ini udah vakum hampir sebulanan lebih ya. Aduh, nggak aktif, nggak aktif selama 1 bulan lebih. Karena ya banyak banget pikiran yang banyak yang dipikirkan ya. Banyak alasan lah ya saya ini ya, kebanyakan alasan ya. Jadi akhirnya males buat bikin konten. Sebenarnya nggak males karena memang mood bikin videonya itu nggak ada karena sibuk pol ya di real life ya. Di kerjaan nyata itu aduh full, dan ada beberapa hal yang nggak bisa saya ceritakan, jadi sehingga saya apa ya, pikirannya itu nggak ke bikin video atau vlogging gitu. Jadi ya mohon maaf sebelumnya ya buat teman-teman semuanya, karena ya sekarang insya Allah aktif kembali. Yuk kita jalan-jalan kembali, kita keliling-keliling Surabaya lagi atau jalan-jalan menyusuri perjalanan inilah ya. Aduh, penggeronjalan. Nah, Oke teman-teman, saya mau sharing-sharing pengalaman saya ya. Kenapa saya jadi motovlogger gitu ya. Apa sih motovlogger itu? Motovlogger itu ya. Halo, selamat pagi everyone. Kita berjumpa kembali di channel Madil Motovlog. Yeah. Aduh, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat semua toh? Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu sehat ya, selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki ya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah, amin. Waduh, lampu merah teman-teman, sebentar ya. Waduh, aku tak ambil jalur motor, jalur kiri aja. Oke. 1 hour later. Waduh, lampunya udah hijau. Ya. Waduh, maaf ya teman-teman ya. Mas Gil Motovlog ini udah vakum hampir sebulanan lebih ya. Aduh, nggak aktif selama 1 bulan lebih. Karena ya banyak banget pikiran yang banyak yang dipikirkan ya. Banyak alasan lah ya saya ini ya, kebanyakan alasan ya. Jadi akhirnya males buat bikin konten. Sebenarnya nggak males karena memang mood bikin videonya itu nggak ada karena sibuk pol ya di real life ya. Di kerjaan nyata itu aduh full, dan ada beberapa hal yang nggak bisa saya ceritakan, jadi sehingga saya apa ya, pikirannya itu nggak ke bikin video atau vlogging gitu. Jadi ya mohon maaf sebelumnya ya buat teman-teman semuanya, karena ya sekarang insya Allah aktif kembali. Yuk kita jalan-jalan kembali, kita keliling-keliling Surabaya lagi atau jalan-jalan menyusuri perjalanan inilah ya. Good job. Aduh, penggeronjalan. Nah, oke teman-teman, mengawali hari yang cerah ini ya, ini juga aktivitas kerja ya, dimana ya saya juga sedang dalam perjalanan ke tempat kerja saya. Bukan ke tempat kerja ya, lebih tempatnya ini saya mau ketemu klien. Dan kebetulan ini di daerah Raya Bukit Darmo ya, Surabaya ya. Kalau teman-teman Surabaya insya Allah tahu lah ya jalan ini. Sambil OTW kita apa ya, saya mau sharing-sharing lah ya, sharing-sharing aja wes ya. Sharing-sharing bentar. Ini gak enak view nih, pasti mau sok view nih pick up nih. Wah, saya dahulu. Oke teman-teman, saya mau sharing-sharing pengalaman saya ya. Kenapa saya jadi motovlogger gitu ya. Apa sih motovlogger itu? Motovlogger itu ya kita naik motor ya, ngerekam kejadian di motor, kita cerita tentang pengalaman kita, pengalaman tentang naik motor, atau walaupun kita nggak cerita apa-apa ya, kita naik motor kita rekam ya, rekam perjalanan lah intinya ya. Itu bisa jadi ya, bisa jadi seorang motovlog ya. Kalau saya sih menilainya seperti itu ya, pemahaman saya ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya. Jadi itu saya mau sharing aja modal jadi seorang motovlogger itu apa sih ya. Modalnya ini nggak harus uang ya teman-teman ya. Jadi modal kita ya itu apa sih, jadi kita itu ada keinginan gitu, keinginan yang mendasari kita, saya mau bikin motovlogger gitu. Nah oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi modal pertama itu kita harus punya tujuannya itu apa gitu ya. Tujuannya itu harus jelas. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nanti akan malas-malasan malahan ya. Karena kita nggak punya tujuan, jadi ya angin-anginan. Awalnya rajin gitu, terus berikutnya jadi malas. Jadi kita harus menentukan
tujuan kita itu apa sih? Nah, itu ya yang pertama. Kalau ditanya, Mas Gil tujuan bikin motovlogger apa gitu ya. Kalau saya ya menyalurkan hobi saya suka naik motor ya. Sambil ya berkeliling menikmati jalanan ini ya. Di mana aja ya. Saya itu selalu berfokus pada jalan yang saya lalui, bukan tujuannya kemana gitu ya, ya itu tujuannya. Tapi di jalanan kita kan nggak tahu ya apa itulah, makanya saya lebih suka naik motor ya, motoran daripada mobilan. Ya itulah ya, sambil menyalurkan hobi, sambil sharing ke teman-teman yang lain. Kalau tujuannya itu banyak ya saya ya, nanti saya bikin video sendiri aja, nanti bisa dicek lah tujuan saya menjadi motovlogger itu apa. Nah, yang pertama tadi apa ya? Tujuan ya tadi ya. Tujuan kita harus jelas. Setelah kita punya tujuan ya, yang modal kedua yang harus kita miliki itu apa? Kita harus punya tekad ya, punya teman-teman. Tekad yang kuat. Jadi kita itu nggak gampang apa ya, kalau kita mungkin kita ngevlog terus view-nya kurang atau subscribernya kok nggak nambah-nambah kayak gitu ya. Waduh gimana ini lah, itu kita itu harus punya tekad itu teman-teman, karena kita udah punya tujuannya wah, tujuannya saya mau sharing informasi, atau tujuannya mungkin saya nanti bakalan punya penghasilan dari YouTube, mungkin gitu ya tujuannya ya. Nah, setelah tujuan kita harus punya tekad untuk tetap semangat di dalam permotovlogan itu teman-teman. Ya nggak semua motovlogger ya, semuanya lah ya, semua YouTuber ya. Cuman kebetulan ini saya motovlogger ya. Terus berikutnya teman-teman ya, kalau kita udah punya keinginan atau tekad yang kuat dalam menjalani kehidupan ini, waduh menggila. Berikutnya itu kita jangan males ya, jangan malas-malasan ya. Kita harus ingat tujuannya apa, kita punya tekad. Jadi kita apa ya, kita buat rasa malas itu dengan aktivitas lah teman-teman. Kita keluar, wah intinya kita harus pinter lah ya. Kita jangan malas lah intinya. Nah itu modal ketiganya teman-teman. Jangan malas. Itu modalnya nggak harus uang ya teman-teman ya. Ini modal dari diri kita ya, diri kita. Yang berikutnya itu kita jadi diri sendiri ya teman-teman. Kalau saya jadi diri sendiri. Saya ya seperti ini gitu ya. Bentar, kita belok kanan teman-teman. Bentar. Waduh. Kita kebetulan lewat jalan yang ya perumahan-perumahan Crazy Rich lah ya ini. Bukan Darmo itu. Tembusan lah ini ya. Graha Family. Aduh, maaf, bentar. Nah, itu tadi ya. Jadi diri sendiri, nggak usah niru-niru orang lain. Kalau terinspirasi boleh lah ya, tapi kita nggak usah jadi orang lain. Kita jadi diri sendiri kita, oke? Nah, berikutnya setelah itu ya, modal berikutnya itu ya ini baru berkaitan dengan keuangan ya. Yang pertama, yang tadi itu kan ya untuk diri kita sendiri ya. Yang modal berikutnya untuk jadi motovlogger ya kita harus punya motor. Jangan motor orang, nggak harus mobil teman-teman ya. Semua motor bisa kan. Pengertian motovlog tadi kan kita berkendara naik motor, kita rekam, nah gitu aja tuh. Terus mungkin ya kuota internet, terus action cam ya kalau punya. Kalau nggak punya ya teman-teman kan pasti punya itu HP kan ya. Ya awal-awal mengawali diri kita dengan melatih kepedean percaya diri kita dengan cara pakai HP dulu ya nggak apa-apa tuh. Nah, kalau saya sih dulu mengawali dengan HP dan sampai sekarang pun saya pakai HP. Actionnya camnya nggak punya Mas Gil, punya. Kenapa kok nggak dipakai? Saya ingin membuktikan dulu bagi diri saya sendiri ya. Saya tujuannya tekad saya motovlogkan pakai HP dengan kualitas yang apa adanya, tapi saya isi dengan konten yang baik. Menurut saya seperti itu. Saya ingin memiliki konten yang bermanfaat ya, walaupun saya dengan HP gitu ya, tapi kontennya bagus gitu. Kepinginnya seperti itu. Apakah bisa? Insya Allah saya usahakan. Nanti kalau sudah ada penghasilan dari saya menggunakan HP, nah itu baru saya menggunakan action cam saya yang sebenar-benarnya. Gitu sih teman-teman. Karena kebanyakan YouTuber yang lain ya, seperti ya banyak lah ya, dia cuman pakai HP teman-teman, ngerekamnya pakai HP ya, kita direkam wisata atau apa gitu ya pakai HP, hasilnya dapat. Kenapa kok kalau kita nggak punya action cam terus kita waduh nggak punya action cam Mas, saya nggak bisa. Yuk, kenapa? Kita pakai apa yang kita punya dulu. Nah, gitu loh teman-teman ya. Kalau teman-temannya pingin segera pakai action cam, monggo, silakan.
kan lebih compact soalnya kalau pakai action cam. Saya dalam video-video saya itu beberapa ada yang pakai action cam, ada yang pakai HP sih. Oke. Nah, itu tadi sih teman-teman ya, modal kita modal awal lah ya, modal awal kita meyakinkan diri sendiri lah ya itu ya sebenarnya. Jadi seorang motovlogger. Nah, itu sih teman-teman ya. Jadi ya seperti itu tadi lah ya penjelasannya ya. Mengawali vlog pertama setelah 1 bulan vakum teman-teman ya. Waduh. Biasanya itu seminggu itu saya punya 2 atau 3 video. Lah kok kosong ngoblong-ngoblong sampai 1 bulan penuh biuh. Ya wes lah gak apa-apa. Sambil menikmati kota Surabaya yang panas ini, teng-teng kentang-kentang ya. Kita nikmati prosesnya ya. Jangan lupa tetap semangat ya, tetap menikmati prosesnya. Jalan perlahan nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan berhenti. Oke teman-teman, gitu aja ya. Vlog dari Mas Gilmo Vlog. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mohon maaf karena ya itu tadi karena efek sebulan nggak ngoceh ya, jadi mungkin banyak belibetnya ya. Oke, kita sudah sampai tujuan ya. Saya mau masuk ke Spazio, tapi saya mau beli sesuatu dulu di daerah sana. Tapi janjiannya di Spazio sini soalnya. Oke teman-teman. Bentar. Saya putar balik aja lah. Oke, gitu aja vlog dari Mas Gilmo Vlog. Kita berjumpa lagi di vlog berikutnya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pokoknya intinya jaga iman teman-teman. Oke, sip. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.